Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 1. Tema 1 yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1 ada subtema 1, yaitu kita nanti belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2 yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Subtema 3 nanti kita belajar pertumbuhan hewan. Subtema 4 kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Itu anak-anak, siap mulai belajar? Ayo marilah kita belajar bersama-sama. Sudah siapkah kalian untuk belajar anak-anak? Ya, kita mulai belajar ya. Subtema 1 mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anakku semua, di sini ada sebuah bacaan. Nanti kalian dapat menyimpulkan ya, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri. Hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Mereka diciptakan untuk manusia. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Nah, dari bacaan itu anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Ada yang tahu? Ya, yang dapat kita simpulkan yaitu kita dapat mengetahui apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Anak-anakku semua, makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada yaitu bergerak. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan itu dapat bergerak atau tidak anak-anak? Iya, mereka dapat bergerak anak-anak. Yang ciri kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Tentunya manusia dan hewan juga membutuhkan makanan dan minuman anak-anak. Kalau tidak makan, apa yang terjadi nanti? Ciri yang ketiga yaitu bernafas. Kita juga perlu bernafas anak-anak. Kalau tidak bernafas, kita tidak akan bisa hidup anak-anak. Ciri yang keempat, berkembang biak. Ciri yang kelima, peka terhadap rangsang. Dan ciri yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, itu anak-anakku semua. Dalam subtema 1 ini, kita dapat mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ada berapa anak-anak ciri-ciri makhluk hidup? Ya, benar sekali. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah Bu Farida menjelaskan di awal, sekarang kita membaca bersama-sama. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya adalah bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Ikan, kambing, burung, dan manusia dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernafas. Nah, anak-anak, berarti itu tadi pentingnya kita mengingat ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita hafalkan ya anak-anak, jangan sampai kita lupa. Setelah kita membaca, anak-anak diminta Farida untuk menjawab soal di bawah ini. Yang ayo berlatih, dikerjakan di buku tugas ya anak-anak, dikerjakan di buku tugas yang bersampul warna putih. Jangan lupa dikerjakan, selamat mengerjakan. Ayo membaca, menulis nama dan lambang bilangan.
Perhatikan cara menentukan nilai tempat bilangan pada tabel berikut ini. Perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa tabel. Ada tabel ribuan, ada tabel ratusan, ada tabel puluhan, ada tabel satuan. Diperhatikan bersama ya anak-anak. Angka 1 pada bilangan 1253. Mengapa kok bisa 1253? Dari mana Bu Fadel? Nah, anak-anak, kita perhatikan tabel lagi. Ribuan. Dalam kotak ribuan itu ada bangun kubus. Nah, diibaratkan itu ada 1000. Yang kotak kedua ada ratusan. Kok ratusan bisa Bu? Ya, dari kotak kedua ada bangun 2 persegi. Satu perseginya itu kotaknya itu ada 100. Kalau 2 berarti 200. Nah, 1200. Sekarang puluhan. Yang puluhan itu ada bangun 50-an. Kok bisa 50? Kita hitung dari atas ke bawah itu ada 10 bangun kotak kecil-kecil bernilai puluhan. Itu ada 5 bangun kotak kecil-kecil, berarti 50. Yang tabel terakhir ada tabel satuan. Ada berapa itu anak-anak kotaknya? Ada 3. Berarti kalau dijumlah semuanya yaitu 1253. Angka 1 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 1000. Nah, tabelnya itu ada 1000 bangun anak-anak. Tabel kedua, angka 2 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ratusan. Nah, jadi tabel kedua itu nilainya ada ratusan, ada 2 bangun, berarti bernilai 200. Angka 5 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50. Ya, di tabel bangun puluhan itu anak-anak ada 50 kotak kecil-kecil. Angka 3 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 3. Di tabel satuan itu anak-anak ada 3 kotak bernilai satuan. Lambang bilangannya bisa ditulis 1253 dan dibaca 1253. Sudah paham anak-anak? Nah, kita tadi sudah belajar mengenai menuliskan nama bilangan dan lambang bilangan. Sekarang kita belajar menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Anak-anak, Ibu bacakan ya. Hubungkan titik-titik pada gambar tersebut sehingga terbentuk gambar ayam. Mulailah dari bilangan yang paling kecil. Kemudian, warnailah agar lebih menarik. Berdasarkan gambar yang telah kalian buat, tuliskan lambang dan nama bilangan dengan benar. Nah, anak-anak tidak usah menggambar ya, cukup mengerjakan nomor 1 sampai 5 dan isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Jadi tugas hari ini yaitu selain tadi mengerjakan 5 soal bacaan dan ditambah lagi matematika dikerjakan nomor 1 sampai 5 dan 1 sampai 3. Dikerjakan di buku putih bersampul, di buku tulis bersampul warna putih ya anak-anak. Nanti akan Ibu nilai. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.